Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yulis Ontaha. Saya dari program studi D4 Teknologi Laboratorium Medis Universitas Megariski Makassar. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan HDL atau High Density Lipoprotein, di mana tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengukur kadar HDL dalam tubuh. HDL ini berfungsi untuk mencegah terjadinya plak atau aterosklerosis yang dapat menimbulkan penyakit jantung. Di sini alat dan bahan yang digunakan yaitu yang pertama adalah HDL kit kolesterol yang berisi ada HDL kolesterol precipitate yang akan dibuat untuk pembuatan precipitate. Kemudian ada reagen standar yang digunakan sebagai standar. Kemudian ada buku panduan pemeriksaan HDL kolesterol. Kemudian ada mikropipet dengan volume 100 sampai 1000 mikron. Kemudian ada juga mikropipet yang bervolume 10 sampai 100 mikron. Kemudian ada tip biru untuk volume 1000 mikron dan tip kuning untuk volume 100 mikron. Dan ada tisu, kemudian tabung reaksi, sampel serum, kemudian kolesterol reagen, kemudian ada stopwatch. Tahap pertama yang dilakukan dalam pemeriksaan ini yaitu pembuatan precipitate test dengan cara HDL kolesterol dipipet sebanyak 500 mikron ke dalam tabung reaksi yang berkode PPT atau precipitate test. Setelah itu, dipipet sampel serum sebanyak 500 mikron dan dimasukkan pada tabung reaksi yang sama. Setelah itu, tabung reaksi dihomogenkan agar kedua precipitate itu tercampur dengan baik dan juga agar reaksi enzimatis bekerja secara maksimal. Setelah itu, sampel di sentrifus selama 10 menit dengan kecepatan 4000 rpm, di mana fungsi dari sentrifus ini untuk memisahkan antara endapan dan supernatan yang akan digunakan sebagai sampel nantinya. Setelah selesai di sentrifus, kemudian sampel dipisahkan antara supernatan dan endapan, di mana supernatan nanti digunakan sebagai sampel pemeriksaan. Setelah itu, reagen kolesterol dimasukkan pada masing-masing tabung yang berkode blank, standar, dan tes sebanyak 1000 mikron. Fungsi dari kolesterol reagen yaitu untuk mengoptimalkan reaksi enzimatis sehingga nanti menimbulkan perubahan warna. Perubahan warna yang terjadi akan diukur secara absorbansi menggunakan fotometer. Setelah itu, tabung yang berkode standar dimasukkan reagen standar sebanyak 50 mikron dan dihomogenkan. Reagen standar adalah suatu zat yang sudah diketahui konsentrasi dari zatnya. Kemudian, sampel serum hasil preparasi tadi dimasukkan sebanyak 50 mikron juga ke dalam tabung reaksi yang berkode tes. Setelah itu dihomogenkan dan diinkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 5 menit. Setelah itu, kemudian pembacaan pada alat fotometer, di mana yang pertama dimasukkan pada selang fotometer larutan blanko. Kemudian fotometer akan membaca reagen blanko dan akan menghitung absorbansi dari reagen blanko tersebut atau larutan blanko. Kemudian yang kedua adalah reagen standar dimasukkan pada selang fotometer dan akan dibaca pada alat fotometer dan akan menghasilkan sebuah angka yang sudah diketahui.
Kemudian dimasukkan sampel tes ke dalam selang fotometer, dan fotometer akan menghasilkan sebuah angka, dan angka-angka itu akan dihitung secara analit oleh alat fotometer sehingga akan memunculkan suatu angka atau nilai dari HDL tersebut, di mana di sini nilai dari HDL yaitu 32,54 mg per desiliter. Terima kasih, sekian video pemeriksaan dari saya. Kita ketahui bersama bahwa fungsi HDL ini adalah baik bagi tubuh, di mana dia berfungsi untuk membawa kolesterol-kolesterol yang berbahaya bagi tubuh dan akan dilaterisir oleh jantung dan akan dikeluarkan di luar tubuh. Range HDL yang normal atau diinginkan oleh tubuh yaitu di atas 45 mg per desiliter, di mana jika rendah HDL akan memicu terjadinya penyakit-penyakit seperti penyakit jantung dan stroke. Sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan God bless you.